warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sore hari ini kita dapat berjumpa kembali di jelang berbuka. Tidak terasa sebentar lagi Ramadan akan berakhir meninggalkan kita semua, dan semoga kita semua bisa bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang mulia ini tahun depan. Pemirsa, senang sekali saya Rida Mutia dapat kembali menemani Anda dalam acara jelang berbuka ini. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini modernisasi semakin melebar luas dan tidak hanya di kalangan anak muda saja, namun juga di semua kalangan. Kali ini, sore hari ini, kita akan membahas lebih detail mengenai bagaimana milenial berakhlak, menjaga nilai Islam di tengah modernisasi supaya nilai-nilai Islam tidak tergerus adanya modernisasi ini. Sore hari ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu spesial. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mas Fikri dan juga Mas Riza. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Lancar puasanya Mas? Alhamdulillah sehat. Full alhamdulillah, tidak ada yang bolong. Alhamdulillah. Oke. Jadi pemirsa, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita sore hari ini. Yang pertama ada Mas Rizal Fikri Maulana selaku Ketua Umum Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Batu, dan tidak lupa juga ada Mas Rizal Arif Putra sebagai sekretarisnya. Baik pemirsa, kita akan langsung saja ya. Boleh dijelaskan terlebih dahulu mungkin PDIPM ini seperti apa? Mungkin di rumah pemirsa ada yang masih belum tahu nih Mas Fikri. Oke, jadi kita tahu bersama PDIPM itu singkatan dari Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kota Batu, yang merupakan organisasi otonom dari Muhammadiyah, yaitu organisasi yang mungkin bisa dibilang paling tingkat bawah. Kita membawahi teman-teman pelajar yang ada di sekolah-sekolah, yang ada di masjid, di desa dan sebagainya, itu agar memang bisa ada wadah bagi pelajar dari umur kisaran 12 tahun hingga 24 tahun, itu nanti bisa mengaktualisasikan dan mengekspresikan bagaimana karakter pelajar Muhammadiyah itu di organisasi IPM itu sendiri, seperti itu. Jadi memang menaungi para pelajar-pelajar Muhammadiyah ya. Nah, kalau boleh tahu nih mungkin dari Mas Rizal, sebenarnya tujuan pokok PDIPM ini seperti apa? PDIPM dalam tujuan pokoknya seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua ya Mbak, bahwasanya IPM ini adalah wadah organisasi untuk pelajar. Intinya tujuan pokoknya adalah kami mewadahi semua pelajar Muhammadiyah untuk nanti berkumpul, berdiskusi bersama, membahas dinamika permasalahan yang ada di sekolah misalnya. Itu ada pada tingkatan ranting, kemudian pada tingkatan cabang itu adalah membahas dinamika diskusi yang ada di ranting di cabang masing-masing, seperti itu. Dan intinya sebenarnya tujuan kami adalah mewadahi pelajar ini agar supaya kegiatan mereka lebih terarah positif lah ya di era modern yang saat ini, digital yang sangat luar biasa ini. Tantangan yang banyak istilah saya adalah banyak tantangan di era modern yang saat ini gitu. IPM hadir untuk mewadahi pelajar supaya kegiatannya lebih positif. Demikian. Oke, nah ini menarik nih. Tadi sempat disinggung bahwa PDIPM ini membantu menghadapi banyak sekali tantangan apalagi di era modernisasi ini. Betul. Nah, sebenarnya bagaimana sih PDIPM ini memahami konsep bahwa kita tuh perlu untuk menjaga nilai-nilai dalam berakhlak, apalagi nilai-nilai Islam di tengah modernisasi ini? Itu dari Mas Fikri boleh? Akhlak itu kan yang bagaimana kita ketahui bersama itu kan sifat atau perangai yang kita miliki gitu ya kan. Jadi akhlak itu yang kita pahami dan yang bisa kita jalankan di IPM itu juga merupakan menjaga akhlak-akhlak untuk kader-kader kita, pimpinan yang ada di struktural kita yang ada menjadi pimpinan. Akhlak dimulai dari kita mulai dari hal kecil, mungkin akhlak kita kepada diri sendiri, bagaimana kita memanajemen diri, kemudian juga ke orang lain, ke lingkungan sekitar dan yang lebih luas. Itu merupakan bagaimana cerminan akhlak kita sebagai pelajar Muhammadiyah itu bisa mencerminkan dan memberikan manfaat bagi teman-teman sebagai ternyata akhlak pelajar Muhammadiyah itu seperti ini dan seperti ini, seperti itu. Dan
memang akhlak itu juga di zaman sekarang itu juga cukup urgent sekali karena banyak tantangan itu tadi, tantangan modern yang bisa akhlak itu tergerus semakin dalam dan akhirnya akhlak itu bisa menjadi hilang di era teman-teman muda zaman sekarang seperti itu. Oke, baik. Kalau boleh saya kutip nih, tadi Mas Fikri itu bilang banyak sekali tantangan apalagi di era modern ini yang membuat akhlak-akhlak ini kemungkinan besar akan tergerus seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah boleh dijabarkan mungkin tantangannya seperti apa selama ini yang sudah dihadapi oleh PDIPM? Baik, PDIPM karena kami adalah organisasi pelajar ya Mbak, dan di zaman sekarang generasi pelajar yang saat ini adalah generasi Gen Z lah ya. Betul. Tantangan yang terbesar bagi saya, menurut saya dan juga teman-teman di PDIPM itu adalah pertama adalah berkaitan dengan gaya hidup mereka. Gimana nih gaya hidup anak ya. Gen Z zaman sekarang ini? Mungkin saya dengan Mas Fikri juga masih bagian dari Gen Z sebenarnya. Cuma kami melihatnya di bawah umur di bawah kami. Bagaimana gaya hidup mereka yang lebih hedon dibanding kami, hedonisme. Kemudian bagaimana tantangan digital yang mereka hadapi sangat luar biasa. Di zaman saya waktu kecil mungkin sekarang dulu itu sangat minim dengan HP ya Mbak ya. Berbeda. Nah, justru malah belum ada gitu. Berbeda dengan tahun-tahun yang sekarang. Generasi sekarang. Usia balita, usia kecil sudah pegang HP. Itu menurut saya adalah sebuah tantangan. Bagaimana pelajar ini menghadapi digital. Mampukah mereka untuk menghadapi itu? Kemudian karena HP tadi ya Mbak, banyak itu juga sekarang tantangannya adalah HP itu digunakan tidak selayaknya digunakan oleh pelajar. Artinya orang tua mengasih HP, memberikan HP itu untuk memfasilitasi putra-putrinya dia untuk belajar barangkali. Kan tapi disalahgunakan dengan apa? Game online misalnya. Banyak sekarang generasi Gen Z ini teledor, artinya ketika mereka sudah nyaman dengan HP-nya, dia akan lambat laun meninggalkan sholat, meninggalkan kewajibannya, sholat, belajar, dan lain sebagainya. Artinya itu saya anggap sebagai sebuah tantangan, terlagi kalau dasar agama kita sholat saja sudah dilanggar, bagaimana dengan ketentuan-ketentuan lainnya? Akhirnya akhlak itu juga akan menjadi hal yang akan tergerus di era saat ini. Itu bagi saya sendiri seperti itu. Dan itu juga pernah dibahas oleh teman-teman di PDIPM pada saat melakukan kajian-kajian. Insya Allah kami rutin Mbak melakukan kajian-kajian dibidangi oleh bidang KDI, kajian dakwah Islam. Itu kita membuat sebuah kajian membahas permasalahan-permasalahan yang tadi dinamika-dinamika itu. Dan kami sempat membahas bagaimana tantangan ke depan bagi pelajar Muhammadiyah dalam menyongsong era modern saat ini. Salah satunya ada tantangan tadi yang sudah saya jelaskan, bagaimana generasi sekarang menghadapi dinamika itu dengan HP. Kita kembalikan kembali pelajar Muhammadiyah ini menjadi pelajar yang istilahnya beradab, tentunya dilandasi dengan akhlak. Seperti itu sih, Mbak. Ini kan pelajar ya Mas ya? Iya. Mungkin apakah ada tantangan-tantangan khusus nih, mungkin bukan khusus sih, tapi terlebihnya yang datang mungkin dari lingkungan sekolah seperti itu? Ada Mbak, mungkin pergaulannya ya, pergaulan pasti ya, dimana ketika anak tersebut sudah merasa nyaman dengan teman pergaulannya, maka dia juga akan terbawa. Ibarat ada pepatah itu kan, kalau kita berteman dengan pedagang ikan, kita akan terbawa bau amisnya. Ketika kita berteman dengan pedagang minyak wangi, kita akan juga terbawa wanginya. Nah, sama halnya dengan generasi yang saat ini, mungkin nyaman dengan pergaulan ini, maka dia tidak akan nyaman ketika ada orang lain masuk. Artinya seringkali saya jumpai itu adalah generasi sekarang lebih cenderung nyaman dengan kelompoknya, dengan golongannya, dan menolak golongan yang lain. Dia nyaman dengan pergaulan yang sekarang, pergaulan yang mungkin saja bisa jadi sesat, bisa jadi baik gitu. Jadi tantangan itu juga menjadi salah satu
termasuk tantangan ya, yang dari yang tadi sudah saya jabarkan, selain tantangan digital, tantangan yang saat ini dialami ya tantangan pergaulan, lingkungan. Di mana lingkungan ini juga membawa adaptasi yang baik atau buruk terhadap anak itu sendiri. Gitu. Terima kasih Mas Rizal, Mas Fikri. Kita akan lanjut ngobrol lagi nih. Boleh. Setelah ini kita bahas kupas tuntas mengenai PDIPM ini. Namun sebelum itu, pemirsa, kita akan bersama-sama melihat tayangan iklan berikut ini. Tetap di Jelang Berbuka. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami di Jangan Berbuka. Kita akan melanjutkan obrolan kita nih dengan Mas Fikri dan juga Mas Rizal. Tadi kita sudah membahas bagaimana sih peran PDIPM, tujuannya apa, lalu juga apa saja tantangan-tantangan yang sudah dihadapi oleh PDIPM. Nah, mungkin selanjutnya saya ingin bertanya nih, sejauh manakah nilai-nilai Islam ini diterapkan oleh para anggota IPM ini, Mas? Oke. Sejauh ini itu memang akhlak-akhlak itu hampir semuanya sudah diterapkan. Tapi memang bagaimana kita itu bisa menjaga keistiqomahan, menjaga konsisten kita agar bagaimana perilaku-perilaku baik, perilaku-perilaku yang setiap hari harus kita lakukan dengan ikhlas itu memang harus bisa konsisten di sana. Di antara lain itu memang ada niat dulu. Yang pertama harus niat. Nah, niat ini memang yang mendasari kita untuk berbuat sesuatu. Apakah niat kita itu kepada seseorang itu baik ataukah hanya untuk mendapatkan pujian. Nah, kemudian yang kedua adalah tolong menolong. Di kami juga itu sering adanya gotong royong, tolong menolong. Bagaimana kita menerapkan kolektif kolegial, yaitu kita saling membagi tugas bersama-sama, bagaimana kita membacking tugas teman-teman yang lain. Kemudian yaitu yang ketiga adalah ikhlas. Nah, ikhlas itu juga sangat penting, bagaimana kita ketika sudah berprogres di PDIPM, apakah kita ikhlas atau hanya semata-mata kita terpaksa. Kemudian tawakal. Nah, semuanya kita kembalikan kepada Tuhan, bagaimana perilaku kita yang sudah kita laksanakan di PDIPM itu bernilai pahala ataupun dosa itu terserah kepada yang Maha Pencipta, seperti itu. Nah, itu keempat nilai itu yang memang banyak kita terapkan dan memang ada kalanya kita itu baik, kemudian kita turun seperti iman, kita naik turun, dan kami juga akan selalu tetap menerapkan bagaimana kita selalu mengingatkan kepada teman-teman untuk setia dan menjalankan akhlak-akhlak tadi supaya selalu istiqomah dan berbuah menjadi pahala, seperti itu, Mas. Jadi memang salah satu hal yang paling sulit di dunia ini itu memang istiqomah ya, Mas, ya, betul ya. Tadi ada 4 nilai yang disebutkan oleh Mas Fikri. Ada apa saja, Mas? Ada niat, kemudian tolong menolong, ikhlas, dan tawakal. Nah, pemirsa, mungkin 4 poin ini bisa jadi tanda kutip ya, karena memang 4 poin ini yang menjadi dasar seorang muda nantinya akan menanamkan nilai-nilai akhlak dalam diri mereka, sehingga akhlak yang mereka lakukan, yang mereka tanam dalam diri mereka bisa bermanfaat untuk generasi kedepannya dan untuk kehidupan mereka selanjutnya. Seperti itu ya, Mas Fikri? Ya, betul. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai tantangan yang bagaimana, lalu sudah apa saja nilai-nilai yang diterapkan. Nah, kita tahu ya, sama-sama tahu sesama Gen Z nih, kalau media sosial itu sangat berperan banget nih di kehidupan kita sekarang. Apakah PDIPM juga memanfaatkan media sosial nih mungkin untuk memperluas dakwah atau bagaimana melakukan edukasi? Ada media sosial ya, Mbak. Media sosial dari PDIPM sendiri itu ada. Kami menggunakan semua media sosial untuk membranding kegiatan kami, juga termasuk membranding organisasi kami. Cuma kami aktif, lebih jauh aktif itu PDIPM menggunakan media sosial Instagram.
Mungkin teman-teman di rumah juga bisa sedikit spoiler boleh kan ini Mbak Boleh ya? di-mention mungkin Instagramnya Di PDIPM. IPM Kota Batu bisa dikunjungi kanal kami di situ. Kami menyiapkan segala informasi termasuk bagaimana media sosial itu kami gunakan untuk menyebarkan ajaran Islam. Karena memang tujuan dari pendirian IPM sendiri itu adalah untuk berdakwah ya Mbak, amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kami dalam mengelola media sosial kami juga berpacu pada itu, berpedoman pada dasar itu, sehingga media sosial kami selain kami untuk membranding giat kami, membranding organisasi kami, Instagram kami juga membranding bagaimana mengarahkan pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar Muhammadiyah untuk kembali menyiarkan ajaran-ajaran Islam di kalangan sesama gitu. Kemudian media sosial itu termasuk tantangan sebenarnya, karena media sosial itu membawa kita terhadap dua hal, ke ranah yang lebih baik, positif, atau ranah negatif, tergantung bagaimana pribadi seseorang itu menggunakan media sosial tersebut. Nah, mungkin kalau ditanya ya, apakah media sosial itu dapat memperkuat ajaran Islam, itu tergantung bagaimana pribadi itu mengelola medianya. Seringkali media sosial itu justru digunakan untuk hal-hal yang tidak semestinya. Bagaimana kita tahu bersama hoax bersebaran juga di media sosial. Artinya PDIPM dalam mengelola media sosial mengajak kepada pribadi-pribadi kader kami bagaimana memanfaatkan media sosial itu hanya untuk membranding. Entah itu membranding diri sendiri, membranding kegiatan, membranding pada suatu program kerja, organisasi kami, juga pada bagaimana kami mensiarkan dakwah kami sesuai dengan dasar pendirinya kami adalah untuk menyebarkan ajaran Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu sih, Mbak. Baik. Tadi kan disebut ya bahwa sosial media ini adalah tantangan. Dan tidak dipungkiri bahwa sekarang tuh banyak sekali berita-berita hoax seperti itu. Betul. Nah, tapi selain berita hoax nih Mas, ada mungkin suatu kasus di mana dakwah-dakwah kan sekarang di-share melalui media sosial ya, melalui online, kanal YouTube, lalu juga Instagram, bahkan TikTok. Nah, tidak bisa kita pungkiri bahwa akan ada mungkin dakwah-dakwah yang mengarah ke tidak semestinya. Apakah dari PDIPM ada pengawasan tersendiri mengenai hal-hal ini mungkin dalam anggota IPM sendiri? Baik, di PDIPM Kota Batu itu ada satu lembaga yang menaungi bagaimana kita semua bermedia. Lembaga tersebut adalah Medcom ya Pak Ketua ya, Media Informatika, di mana lembaga itu kami bentuk itu fungsinya adalah untuk membranding itu, kemudian membatasi para kader-kader kami, termasuk kemarin alhamdulillah sebelum Ramadan lembaga media kami itu mengajak seluruh kader dari tingkatan pimpinan ranting sampai dengan pimpinan cabang itu bagaimana menggunakan media dengan baik, dan cara mereka membuat video itu kami ajarkan, dan video-video yang baik. Terlagi sekarang ini kita itu ada di tengah zaman yang cepat berubah, tren itu cepat berubah. Artinya PDIPM, kader-kader kami harus punya basic, punya kemampuan untuk dapat mengimbangi tren-tren yang ada. Dan kalau ditanya tadi apakah PDIPM itu mengawasi, jawabannya sebenarnya kita tidak mengawasi sih Mbak, tapi lebih tepatnya adalah mengajak bagaimana menggunakan media sosial itu dengan bijak, seperti itu. Omong-omong soal bagaimana menggunakan media sosial dengan bijak, kita akan bahas itu nanti ya. Siap, Mas. boleh. Baik pemirsa, kita akan kembali membahas mengenai bagaimana sih milenial menanamkan akhlak-akhlak dan juga menjaga nilai-nilai Islam dalam berorganisasi. Namun setelah jeda iklan berikut ini tetap di Jelang Berbuka.
Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Jelang Berbuka. Kita akan melanjutkan kembali nih obrolan dengan Mas Fikri dan juga Mas Rizal. Tadi sudah disebutkan bagaimana sih media sosial ini memperkuat nilai-nilai Islam. Kalau boleh tahu nih, dari sudut pandang IPM, bagaimana sih cara menggunakan teknologi dan media digital secara bijak agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam? Mungkin boleh dari Mas Fikri? Oke, yang pertama media sosial dulu. Itu kan nggak mungkin terlepas dari genggaman kita sehari-hari gitu ya kan. Yang pertama yaitu mungkin kalau dari saya sendiri itu mungkin bisa memfilter dulu apa yang mungkin teman-teman ingin lihat di media sosial, apa yang ingin kita cari, haruslah kita filter terlebih dahulu agar memang media sosial itu kan banyak beragam konten-konten yang mungkin ada yang disukai, ada yang tidak. Nah, bagaimana kita bisa membawa media sosial itu agar algoritmanya itu mungkin bisa apa yang kita sukai. Mungkin yang kita mulai dari yang dakwah-dakwah dulu, apa yang mungkin teman-teman yang mungkin bisa suka ngedit dan lain sebagainya, kan banyak ilmu di sana seperti itu. Kemudian yang kedua, jangan sampai kita ikut dalam arus cyberbullying. Nah, di komentar itu kan mungkin banyak teman-teman di sini barangkali menjadi pelaku atau bisa jadi korban. Bagaimana teman-teman itu ketika tidak suka sebagai terhadap suatu konten itu membuli di sana, mencemooh. Nah, yang akhirnya kita menjadi pelaku dan juga bisa saja ada yang suka tetapi kita juga dicemooh, akhirnya kita juga menjadi korban seperti itu. Kemudian juga kita harus menghindari yang namanya hoax. Nah, ini kan juga banyak banget hoax-hoax yang bertebaran. Nah, itu bagaimana kita bisa melihat dari sumber yang terpercaya saja. Kemudian apalagi ya, mungkin itu sih Mbak, dari apa yang mungkin saya ketahui, bagaimana kita memanajemen. Oh ya, sama satu lagi, manajemen waktu Mbak. Jadi media sosial itu kan hampir setiap hari kita buka, kita gabut, kita buka. Nah, itu kan mungkin bisa menghabiskan waktu. Nah, bagaimana cara kita itu bisa meluangkan waktu kita lebih banyak itu kepada hal-hal yang berguna bagi kita. Mungkin bisa baca buku atau berolahraga dan lain sebagainya. Karena memang media sosial itu hanya sebagai, kalau bagi saya itu hanya sebagai tempat untuk healing sementara. Kita melihat bagaimana teman-teman di media sosial itu, oh ternyata seperti ini dan seperti itu, melihat update berita dan lain sebagainya itu melalui platform media sosial. Nah, seperti itu Mbak. Oke, kalau boleh saya kulik-kulik, ini nantinya akan kembali ke 4 nilai tadi ya? Ya, Mas betul Fikri? sekali. Harus mengontrol diri sendiri supaya kita bisa bijak dalam bermedia sosial, karena sekarang ini bukan hanya mulutmu harimaumu tapi juga ketikanmu tuh harimaumu juga gitu. Oke, mungkin kita ke Mas Rizal dulu nih. Muhammadiyah ini kan banyak sekali ya organisasinya, termasuk IPM. Bagaimana sih cara IPM ini membentuk karakter-karakter kader-kadernya nih supaya sesuai dengan nilai-nilai Muhammadiyah? Baik, pembentukan karakter di PDIPM, bukan saja di PD ya Mbak, pembentukan karakter di IPM sendiri itu sebenarnya berjenjang. Ketika siswa baru bergabung di sekolah Muhammadiyah, secara tidak langsung siswa tersebut itu sudah menjadi anggota daripada IPM itu sendiri. Pertama, dalam pembentukan karakter itu kami melakukan yang namanya fortasi, forum ta'aruf siswa. Nah, di mana dalam fortasi tersebut, satu, selain dia dibekali bagaimana dia nanti akan bersekolah di lingkungan sekolah tersebut, tentu dalam fortasi tersebut kami istilahnya adalah mendasari dia dengan bagaimana apa itu Muhammadiyah, bagaimana Muhammadiyah, dasar Muhammadiyah. Kemudian bagaimana Islam itu, Islam yang benar itu seperti apa, lantas larangannya seperti apa. Selepas mereka fortasi, ketika nanti misalnya dia akan melanjutkan pada struktural, pengurus, dia harus melakukan pembentukan dasar, pembentukan karakternya, itu melalui Taruna Melati. Dan jenjang di Taruna Melati itu ada 4. Pertama ada Taruna Melati 1 dalam tingkat ranting, kemudian ada Taruna Melati 2 pada tingkat cabang atau daerah,
Kemudian ada Taruna Melati tingkat 3 itu ada pada wilayah, dan terakhir ada tingkat pembentukan paling atas itu adalah Taruna Melati Utama. Nah, dalam Taruna Melati ini siswa-siswa pelajar Muhammadiyah itu dibekali bagaimana satu dia nanti berkehidupan, bagaimana mekanisme organisasi, kepribadian karakter pemimpin itu seperti apa, ketika dia dijadikan sebagai pimpinan dia seperti apa, kemudian bagaimana menghadapi dinamika-dinamika yang ada di kalangan mereka, itu harus itu dibekali dalam Taruna Melati. Dan di Taruna Melati sendiri itu juga sering dikupas ya Pak Ketua berkaitan dengan bagaimana pelajar sekarang menyikapi modernisasi. Semisal kita dulu di Taruna Melati 3 apa yang IA itu Analisis inquiry, ya, analisis apresiatif. itu bagaimana ansos diterapkan, analisis sosial pelajar itu dengan dinamika lingkungan itu seperti apa. Itu juga bagian dari membentuk karakter bagi saya ya. Karena ketika kita paham dengan keadaan sekitar, sosial kita, maka sebenarnya kita sudah bisa menempatkan bagaimana karakter kita. Seperti itu. Selain Taruna Melati, kemudian Fortasi, ada juga pembentukan karakter itu melalui PFP, fasilitator ya, pelatihan fasilitator. Bagaimana anak-anak tersebut itu menjadi fasilitator bagi kalangan pelajar. Misalnya saja dia menjadi tadi, karena tadi sudah sempat dibahas ya, mungkin konseling gitu ya, karena di pergaulan bagaimana pelajar tersebut bisa menjadi pendamping bagi pelajar yang lain. Kita mendampingi kelompok yang lain. Misalnya saja dalam tingkat ranting didampingi oleh tingkat cabang, cabang didampingi tingkat daerah, begitu sampai dengan tingkat pusat. Artinya kita sistematis, terstruktur bagaimana kita harus mendampingi adik-adik kita, mendampingi kalangan kita, mendampingi sebaya kita. Seperti itu sih Mbak, dalam pembentukan karakter di IPM itu sendiri. Cuma dalam karena IPM ada di bawah naungannya Muhammadiyah, tentu dalam pembentukan karakter di Muhammadiyah juga banyak. Misalnya saja Baitul Arqam, Darul Arqam, itu juga menjadi ajang kami dibentuk karakter kami seperti apa, dan yang pasti disesuaikan dengan kondisi yang saat ini, dan disesuaikan lah, intinya seperti itu. Bagaimana Muhammadiyah hadir, IPM hadir untuk kita sendiri dan juga untuk masyarakat pada umumnya, gitu sih. Luar biasa banget. Jadi memang karakternya sangat-sangat dipersiapkan ya para kader-kader IPM ini supaya selaras dengan nilai Islam, lalu juga selaras dengan nilai-nilai atau core value yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah, apakah ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler, mungkin kegiatan-kegiatan di luar yang berkesinambungan dengan dakwah yang dilakukan oleh IPM, mungkin ada bonding dengan para kader atau bagaimana? Oke. Yang paling urgent yang dengan yang namanya dakwah itu kami insya Allah di 10 hari terakhir ini itu ingin mengadakan yang namanya pelatihan dai pelajar Muhammadiyah. Nah, di sini kami menggandeng seluruh unsur pelajar yang umum juga boleh ikut, bagaimana nanti kita ajarkan dan kita sharing bagaimana memang caranya teman-teman pelajar itu bisa berdakwah. Berdakwah itu kan bisa dimulai dari umur kita belia ya kan, yaitu bagaimana kita mendakwahkan ajaran Islam di platform modern, yaitu di media sosial. Kita kembali ke media sosial. Nah, yang kurang di era zaman sekarang itu memang dai-dai muda yang bertebaran di media-media, karena memang mungkin ulama-ulama itu atau orang-orang itu juga cenderung ke yang tua. Nah, kita yang muda itu terkadang juga memang apa sih ini masih remaja kok sudah ngomong-ngomong gini, emangnya kamu ustadz? Nah kan seperti itu. Nah, bagaimana kita bisa membranding teman-teman IPM pelajar Muhammadiyah itu bisa diterima oleh semua khalayak, diterima oleh semua elemen masyarakat, seperti itu PDPM. Kemudian juga yang tadi saya singgung juga, kami juga
mendampingi teman-teman itu bagaimana pengaplikasian akhlak di kehidupan sehari-hari itu juga bisa berjalan dan istiqomah, yang intinya itu istiqomah seperti itu. Kemudian juga kalau tadi menyinggung ekstrakurikuler, di IPM itu juga kalau di tingkat sekolah itu memang selalu dilihat sebagai organisasi yang paling menonjol di sekolah, karena IPM itu juga hampir sama berkedudukan dengan OSIS. Maka IPM di sekolah itu yang menjadi pimpinan, apalagi yang di sekolah itu memang terlihat, oh ternyata anak IPM itu seperti ini, akhlaknya baik, soft spoken dan lain sebagainya, seperti itu Mbak. Soft spoken ya, seperti Mas Fikri dan juga Mas Rizal ini soft spoken banget nih. Oke. Tadi kan kita udah bahas nih bagaimana sih IPM membentuk karakter, lalu juga ada ekstrakurikulernya. Nah, saya tertarik dengan 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini akan ada kelas dakwah ya Mas? Ya, betul. Nah, mungkin boleh disampaikan ke pemirsa seperti apa mekanismenya, apabila ingin bergabung harus menghubungi siapa, seperti itu. Yang pertama teman-teman, karena apa ya, akan kami ini sebarkan poster pendaftaran. Kalaupun memang teman-teman tidak bisa menjangkau itu, silahkan ke Mas Rizal selaku sekretaris yang selalu standby di kantor Gedung Dakwah Muhammadiyah yang berada di belakangnya Masjid At-Taqwa. Nah, Masjid At-Taqwa ini kan letaknya sangat sentral di Kota Batu ya kan. Jadi teman-teman jamaah takwa atau jamaah masjid-masjid lainnya yang mungkin pengen banget bergabung di pelatihan Dai Pelajar Muhammadiyah, kami terbuka sekali dan monggo bisa bergabung bersama kami. Kita sharing bagaimana nanti mekanisme Dai Pelajar di tingkat masyarakat itu seperti apa, dan tantangan-tantangan dan metode yang bisa kita berikan. Nah, itu monggo bisa sekali bergabung dan tetap pantau IG kita ya. Siap. IPM Kota Batu, nanti di sana tersebar poster untuk pendaftarannya seperti itu. Jadi itu tadi pemirsa, apabila ingin bergabung bisa langsung saja menghubungi Mas Rizal. Itu selalu standby di belakang Masjid Taqwa ya, di kantor sekali. Nah, saya pengen tanya nih mungkin ke Mas Rizal ya. Boleh. Tadi banyak sekali rangkaian-rangkaian yang membentuk karakter anggota-anggota atau kader-kader IPM, dan juga bagaimana sih menanamkan value-value Muhammadiyah dalam kader-kader IPM seperti itu. Nah, apakah ada kegiatan lain nih selain di luar mungkin kelas dakwah tadi yang rutin dilakukan oleh IPM selama beberapa tahun terakhir, khususnya mungkin di Ramadan ini, Mas? Siap. Saya mulai dari sebelum Ramadan ya, Mbak. Selain dakwah tadi, kami juga ada satu bidang, namanya adalah bidang KDI, di mana dalam bidang KDI tersebut kami melakukan kajian-kajian mendasar bagaimana peran Muhammadiyah, peran IPM itu dalam menyongsong era yang saat ini. Kemudian selain itu ada juga program baru kemarin juga Mbak, sekitaran 2 bulan yang lalu, bidang pengkaderan, bidang lingkungan hidup dalam rangka memperingati Hari Sampah Nasional kalau nggak salah. Itu kami bekerja sama dengan Walhi, itu melakukan literasi camp. Dalam literasi camp itu kami mengajak seluruh kader Muhammadiyah untuk bagaimana menjaga lingkungan. Karena kita tahu bersama salah satu yang menjadi permasalahan pokok, permasalahan yang sangat penting di Kota Batu adalah sampah. Nah, kemarin kami dalam kegiatan, kegiatan itu 2 hari. Dalam 2 hari itu kami membekali para kader kami bagaimana menjaga lingkungan, kemudian bagaimana merawat lingkungan, pengolahan sampah dan lain sebagainya. Intinya kami mengajak bahwasannya kader Muhammadiyah ini harus bisa menjaga lingkungan, karena ada perkataan lah istilahnya adalah bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka sebagai kader Muhammadiyah, sebagai kader Islam, kita harus bisa menjaga iman kita, salah satunya dengan menjaga kebersihan. Bagaimana lingkungan kita sekitar itu harus kita jaga, kita bersihkan dan lain sebagainya. Selain bidang tersebut, ada juga bidang organisasi, di mana dalam ekstrakurikulernya selalu membersamai teman-teman dari tingkatan yang ada di bawahnya.
Artinya PDIPM selalu hadir untuk selalu membersamai teman-teman dari pimpinan ranting, pimpinan cabang, bagaimana kita harus berorganisasi. Artinya supaya kita tidak terjerumus pada tantangan nyaman pada pergaulan kita. Artinya bidang organisasi ini terjun ke bawah, bagaimana mengajak agar teman-teman IPM di bawah ini tidak hanya terpatut pada IPM tingkatan itu saja, tapi bisa mengajak yang lain, misalnya berkolaborasi dengan organisasi pelajar yang lainnya. Dan itu juga pernah kami contohkan, kami berkolaborasi dengan pimpinan cabang IPNU misalnya, seperti itu untuk bidang organisasi. Sementara itu sih Mbak, yang unggulan kami ya, terlepas dari apa yang sudah kami lakukan rutin seperti itu. Untuk yang di bulan Ramadan ini, insya Allah kita fokus pada beberapa giat ya, termasuk insya Allah besok kami bersama dengan Ibunda Aisyah, kami diajak untuk melakukan program berbagi seperti itu. Dan ada juga insya Allah 10 hari terakhir kita ada itikaf. Jadi memang banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh IPM ini, terlepas dari dakwah, lalu juga dari pembentukan karakter. Nah, pastinya karakter-karakter yang sudah dibentuk ini kan akan membentuk identitas sebagai Muslim, apalagi khususnya sebagai Muhammadiyah, seorang Muhammadiyah seperti itu. Lantas bagaimanakah IPM mempertahankan identitas ini, terlebih dalam saat ini kan banyak sekali pergaulan global, juga modernisasi seperti itu. Mungkin boleh dari Mas Fikri? Oke, yang pertama yang beberapa saya sebutkan itu memang sudah termasuk itu juga inti. Yang selanjutnya yaitu adalah kita mempertahankan identitas kita sebagai warga Muhammadiyah. Nah, ini memang agak rancu bagi teman-teman yang khususnya di Kota Batu, itu memang kurang pede untuk menunjukkan bahwa identitasnya, oh aku adalah warga Muhammadiyah, seperti itu. Itu memang inti bagaimana nanti ketika masyarakat luas itu memang memandang Muhammadiyah sebagai organisasi besar. Nah, tetapi jikalau kita malu dan kita menyembunyikan identitas itu, maka yang muncul di stigma masyarakat adalah, oh ternyata warga Muhammadiyah Kota Batu itu orangnya seperti ini, orangnya itu pemalu dan juga memang tidak bisa diajak untuk bersosial. Nah, itu mungkin yang sering terjadi di kalangan kita seperti itu. Kemudian untuk mempertahankan apa tadi Mbak, kalau nggak salah? Mempertahankan identitas. Oh ya, identitas itu juga kita mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk meminta konsisten, istiqomah, bagaimana kita agar tidak naik turun akhlak dan moral etika kita dalam mempertahankan identitas kita sebagai warga Muhammadiyah. Dan juga ketika kita dipandang sebagai warga Muhammadiyah, itu memang haruslah kita berperilaku sesuai dengan pedoman. Di Muhammadiyah itu kalau tidak salah ada pedoman dan keyakinan dan cita-cita hidup warga Muhammadiyah. Nah, dari situ Muhammadiyah itu sangat teliti bagaimana mengatur kehidupan sehari-hari warganya. Nah, itu kan sungguh wow sekali organisasi besar ini ya kan. Itu jadi harus kita terapkan, dan kita mulai dari lingkungan kita yang dari kecil terdahulu di IPM dan lain sebagainya, baru ke masyarakat luas di lingkungan kita, seperti itu. Jadi tetap kembali ke istiqomah. Ya, betul sekali, Dan penting. juga warga Muhammadiyah patutnya untuk berbangga diri Ya, menjadi betul bagian sekali. dari warga Muhammadiyah, karena organisasi sebesar ini bisa berdampak segitu besarnya, lalu juga tidak hanya berdampak kepada pembentukan karakter sebagai seorang muslim, tapi juga pembentukan karakter eksternal mungkin ya, bagaimana kita membawa diri kita ke lingkungan eksternal seperti itu. Tadi ada yang menarik nih Mas ya, dari penjelasan Mas Rizal tadi. Muhammadiyah memberikan edukasi mengenai bagaimana menjaga lingkungan. Ini kan juga sangat menarik ya. Kalau mungkin dari masyarakat awam tidak akan terpikirkan bahwa organisasi Islam, apalagi Muhammadiyah, menerapkan nilai-nilai cinta lingkungan seperti itu. Padahal cinta lingkungan ini adalah salah satu bentuk
ikhtiar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit lebih detail Mas Rizal ya, bagaimana sih Muhammadiyah memandang seorang muslim ini harus menjaga lingkungan hidup seperti itu. Baik, tadi kan sudah saya sampaikan ya Mbak, bahwasanya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Maka itulah menjadi dasar bagaimana IPM ataupun Muhammadiyah itu mendasari bahwasanya kebersihan, baik itu kebersihan diri sendiri, kebersihan lingkungan itu menjadi sebuah tanggung jawab, kewajiban kita untuk menjaga iman kita. Sama halnya dengan sholat yang harus tetap dijaga, adalah sebuah kewajiban. Sama halnya dengan kebersihan itu sendiri. Kebersihan harus kita jaga karena itu adalah bagian dari iman kita. Kemudian berkaitan dengan detail ya, bagaimana giat itu sebenarnya Pak Ketua yang membersamai acara tersebut 2 hari. Mungkin bisa dijelaskan Pak Ketua bagaimana Muhammadiyah itu berpikiran bahwa kebersihan itu harus kita jaga karena kebersihan itu sebagian dari iman gitu. Oke, kebersihan sebagian dari iman. Nah, jadi separuh iman itu adalah kebersihan, seperti itu. Nah, Yang pertama yaitu hal-hal yang kita pelajari dalam agama Islam. Di bab pertama itu selalu tentang kesucian. Nah, kesucian itu kan juga tidak lain dan tidak bukan juga merupakan bagian dari kebersihan. Bagaimana kita diajarkan mandi besar, kemudian menjaga wudhu, kemudian bagian air itu juga banyak, ada air yang suci, air yang disucikan dan lain sebagainya. Nah, itu juga merupakan dasar bagaimana kita beribadah. Kita beribadah itu haruslah kita bersih terdahulu. Kita harus suci hati, pikiran, baru kita bisa tampil kepada yang maha penguasa. Itu. Kemudian kalau yang disinggung, kalau acara tadi memang ada beberapa memang bagaimana kita menjaga lingkungan, kemudian mengelola sampah, dan puncaknya adalah kita menanam bibit pohon itu ada di wilayah Pesanggerahan. Nah, itu juga kita selain dibekali, kita juga aksi langsung untuk menanam pohon bersama warga sekitar. Luar biasa sekali ya. Jadi kita tidak hanya bagaimana hubungan kita ke sesama manusia, tapi juga hubungan kita ke alam dan juga ke Allah Subhanahu wa taala. Mungkin untuk yang terakhir nih Mas Willy, boleh disampaikan ke pemirsa di rumah bagaimana harapan bagi pelajar Muhammadiyah dalam menghadapi tantangan dalam era modernisasi ini. Oke, yang pertama yaitu teman-teman di momen 10 terakhir hari Ramadan ini, mari kita manfaatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Bagaimana di 10 hari terakhir ini adalah momen puncak dari bulan suci Ramadan. Maka manfaatkan teman-teman di sini bisa beriktikaf, bertadarus lebih giat lagi, bisa saling tolong-menolong dengan sesama yang di sana nanti merupakan hasil akhlak kita ketika sudah melalui bulan Ramadan. Nah, akhlak kita yang kita lakukan di Ramadan adalah bekal kita untuk menghadapi 11 bulan lagi yang akan menjalani sebelum bulan Ramadan yang akan datang. Dan satu kata terakhir yaitu pepatah mengatakan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang berguna bagi lingkungan. Nah, itu silahkan bisa diterapkan ke teman-teman seperti itu. Luar biasa sekali. Jadi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain dan juga untuk lingkungan. Pemirsa, berakhir sudah episode Jelang Berbuka sore hari ini. Tadi saya izin mengutip sedikit dari penjelasan Mas Fikri bahwa akhlak kita yang kita lakukan selama bulan Ramadan ini akan menjadi bekal untuk kita selama 11 bulan ke depan sebelum Ramadan berikutnya. Masya Allah sekali pemirsa, adanya IPM ini menjadi wadah bagi para pelajar Muhammadiyah untuk bisa terus bertumbuh dan memahat akhlak mereka supaya menjadi seorang insan yang bermanfaat.
Maka dari itu selesai sudah episode Jelang Berbuka sore hari ini. Terima kasih Mas Fikri, Mas Rizal sudah berkenan hadir sore hari ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk pemirsa di rumah, untuk IPM dan juga untuk kita semua. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan ya Mas. Siap. Oke. Baik, baik pemirsa, cukup sudah episode hari ini. Saya Rizal Mutia mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa di Jelang Berbuka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.